Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginan Maulana Mukodam dengan NPM 202611133 dan teman saya Irfan Ansori dengan NIM 20262011150. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara atau podcast di mana kita punya narasumber yaitu Rizky Juliadi yang latar belakangnya akan dijelaskan oleh Kang Irfan. Silakan Kang Irfan. Baik, terima kasih Ran. Eh, di sini Kang Rizky Juliadi yang berusaha WiFi, di mana memasang WiFi dengan Mbps yang besar. WiFi tersebut disebarkan dengan router-router ke rumah warga dan dijadikan sebagai ladang bisnis dengan dua sistem. Yang pertama berlangganan per bulan, atau yang kedua dengan voucher yang memiliki limit tertentu. Itu merupakan sebuah latar belakang dari usaha WiFi eh, yang dipunyai oleh Kang Rizky. Mangga Nan dikembalikan. Oke, siap. Kita tanya-tanya ya, Kang Rizky ini ya, yang Silakan, penghasilannya silakan. udah lumayan mungkin ya. Oke, yang pertama nih Kang, eh, apa keinginan terbesar Kang Rizky dalam menjalankan sebuah usaha gitu? Buat keinginan terbesar, jadi saya cerita dulu nih. Bisnis saya tuh belum menjadi bisnis yang lumayan gede. Jadi ya baru berintis ke 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang. Jadi untuk keinginan terbesar, semoga aja bisnis ini terus berkembang dengan baik dan juga perkembangan depannya. Seperti itu aja sih Oh, buat harapannya. oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kang, apa yang Kang Rizky dapatkan dalam melakukan bisnis yang sedang dijalankan ini? Banyak hal selain daripada keuntungan dari cuan ya barangkali. Hmm. Bisnis ini tuh dijalankan di kampung saya pribadi. Jadi ya apa yang tadi diceritain latar belakang, karena bisnis ini saya jalankan beberapa orang dan saya itu di kampung halaman banyak bertemu dengan orang-orang kampung itu. Jadi selain menguntungkan dari segi ekonomi, saya juga diuntungkan dari segi sosialnya gitu. Saya gampang akrab dengan warga sekitar. Seperti Hmm. itu sih Oke Kang. yang saya rasakan sekarang. Kalau misalkan impian terbesarnya gitu tentang bisnis yang dijalanin apa tuh Kang? Untuk impian terbesar barangkali eh cuma cukup simpel sebenarnya, tidak menjadi cita-cita terbesar saya. Semoga bisnis ini menjadi manfaat bagi semuanya, termasuk bagi Hmm. keluarga saya terutama. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan lagi suntuk nih, lelah, bosan, waktu bisnis, apa yang eh, Kang Rizky lakuin gitu? Eh, oke, sebagai seorang laki-laki ya, pastinya harus dituntut mempunyai hobi lah. Ya, Hmm. selain menjalankan bisnis sambil kuliah juga, saya juga menjalankan beberapa hobi yang saya sukai, diantaranya yaitu motoran ataupun sedikit-sedikit olahraga lah. Ya paling banyak sih di kala suntuk berbisnis, saya pergi motoran touring sama teman-teman. Itu. Suka otomotif gitu ya? Ya bisa dibilang. Oke, 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 oke. Nah, kalau misalkan Kang Rizky takut gitu dengan adanya perubahan bisnis di era sekarang ini, eh, apakah Kang Rizky takut gitu dan kenapa gitu? Untuk era sekarang sih, ya namanya juga bisnis ya. Ada kalanya kita di atas juga, ada kalanya kita di bawah. Tapi untuk marketing sendiri atau strategi nantinya ketika saya berada di bawah itu harus dipikirkan dari sekarang juga gitu. Jadi yang namanya bisnis ya pintar-pintar kita lah mencari celahnya gaya gimana. Untuk dibilang takut sih enggak sih, karena ya saya punya strategi tersendiri buat menghadapi kedepannya kayak gimana. Hmm. Nah kan tadi juga kan Kang Rizky bilang kan ada sosialnya dapat juga gitu ya. Nah mungkin pernah nggak sih ada dapat tantangan emosional gitu dari hal itu atau dari bisnis juga waktu dari masih Oh kecil ya, bisnisnya sampai sekarang gitu.
Paling kalau tantangan sosial ya, mulai dari apa tetangga-tetangga yang mulai, ya omongan tetangga lah gimana gitu. Karena bisnis wifi ini melibatkan kabel ya, banyak kabel malang melintang di atap tetangga. Jadi Hmm. ketika saya pemasangan kabel itu, banyak tetangga yang ngomong gitu, ya ini izinnya ada nggak, izinnya ada nggak. Jadi itu tantangan bagi saya untuk menghadapi gimana warga yang belum kenal saya gitu. Mm-mm. Seperti itulah. Oke. Ini maaf Kang Ijul, kalau misalkan ya bisnisnya gagal, bakal gimana sih yang bakal terjadi gitu? Saya kembali putar otak kembali lah. Karena kan bisnis wifi ini saya itu terinspirasi dari pertama dari COVID nih. COVID ini kita dituntut untuk segala di rumah dan ya terhubung dengan internet. Orang mana sih sekarang yang nggak butuh dengan internet? Pasti sekarang kebutuhannya juga internet tuh menjadi kebutuhan pokok lah bisa dibilang. Dan untuk kedepannya kalau misalkan bisnis ini kurang berjalan dengan baik, saya akan melihat apa sih peluang kedepannya. Paling ya nunggu dulu peluang ke depannya. Untuk sekarang Hmm. belum kepikiran ke sana sih. Oke, oke. Kalau buat Kang Rizky nih, percaya nggak dengan kekuatan sendiri bahwa bisnis yang sedang dijalani bakal sukses dan berhasil ke depannya gitu, bakal lebih gede lagi? Oh, tentu saja kalau soal optimis kepada diri sendiri harus itu sebagai seorang pengusaha ya kalau nggak optimis usaha kita nggak akan maju gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan usaha ini kita jalani sendiri, saya rasa ya kurang bisa berjalan dengan baik karena yang namanya bisnis itu saling keterkaitan antara satu sama lain. Saya tukang wifi-nya gitu, saya juga memerlukan tukang pasangnya, tukang kabelnya gitu. Jadi kalau dijalankan secara sendiri, saya rasa sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, oke, oke. Kalau buat mimpi nih, Kang Rizky, apa yang sedang Hmm. Kang Rizky kejar nih mengenai mimpinya tentang bisnis ataupun ya kehidupan pribadi juga nggak apa-apa. Kalau soal bisnis ya, Boleh. soal bisnis tuh saya tuh punya brand ya, nama brandnya itu Nur Salim Wifi di bawah naungan Suntara Group gitu. Suntara Wih, Group tuh nama keren, bapak keren. saya gitu. Ya, ya. Nah, paling kalau buat impian dari segi bisnis, saya ingin memperlebar sayap saya, tidak hanya di bidang wifi ini, tetapi ya dimanapun, di segi apapun, ada brand saya gitu. Ya kalau impian saya punya karoseri otomotif yang bernama Oh, Suntara Group itu gitu. Kalau dari oke. segi bisnis. Ya, ya. Kalau dari kehidupan pribadi, tentu saja karena saya senang otomotif, Hmm. saya pengen punya classic car, insya Allah lah, itu impian terbesar Amin, saya. amin, amin. Oke. Nah, eh, selama ini nih, udah berapa banyak bisnis yang udah dilakuin gitu? Dan apakah berjalan dengan baik atau tidak? Atau misalkan ini yang pertama gitu? Oh, kalau yang Nur Salim Wafa ini emang yang Hmm? pertama, tapi Ya. yang Suntara Group ini ada tiga. Hmm? Pertama itu ya kusen kayu, Hmm? furniture gitu, mebel, mebel. Sama Hmm? yang kedua itu dari toko bangunan, Ya, material. ya. Dan yang ketiga ya ini wifi ini. Keren, keren, keren. Apa apa hal yang Kang Ijul ingin lakuin dari dulu gitu, tapi belum tercapai sampai saat ini, baik ya mengenai bisnis atau apapun lah. Yang belum tercapai ya. Kalau yang belum tercapai mah, kalau apa ya, paling saya ingin lulus dulu lah dari kuliah ini supaya nantinya melihat masa depannya nyaman gitu. Tidak ada tuntutan dari perkuliahan. Oke, oke. Eh, pernah nggak sih ngerasa membuat kesalahan di bisnis gitu atau apapun? Oh, kalau dari segi bisnis ya kesalahan karena saya baru merintis, saya rasa belum ada, aman insya Allah. Oke, Alhamdulillahnya aman. Sejauh ini aman sih. Karena saya baru merintis 4 bulan ke belakang lah dari sekarang. oke, oke, oke. Nah, Nah, kalau misalkan yang membuat khawatir gitu di bisnis Kang Rizky gitu, apa nih? Ada nggak? ya paling gimana strategi kita menghadapi kompetitor. Jadi
di kampung saya itu nggak di kampung, di desa saya tuh yang punya usaha wifi ini tidak hanya saya, tapi ada juga kompetitor yang udah lebih dulu. Bahkan dia itu 2 tahun sebelum saya sudah menjadi perusahaan wifi-nya. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, Hmm. kompetitor itu tidak berkompetisi dengan sehat gitu. Mereka ya gimana pun liciknya bisnis mereka jalani gitu. Ya, itu menjadi kekhawatiran saya sekarang. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih, Kang. Nasihat apa yang Kang Rizky Juliadi ingin sampaikan buat Kang Rizky di 10 tahun yang akan datang gitu? Tentang, baik tentang kehidupan maupun bisnis gitu, Kang. Oke, saya tuh punya seorang mentor, dosen yang saya kagumi. Hmm. Jadi nasihat ini selalu terngiang-ngiang di kepala saya dan telinga kanan saya, tapi tidak keluar dari telinga kiri saya. Jadi seorang dosen ini pernah berkata, jika kalian masih muda, janganlah berleha-leha, pergilah ke neraka. Seperti itu. Terima kasih Kak Ginan. Go to hell ya, keren. Ya, go to hell. Dari Kang Irfan mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup mungkinan segitu Oke, sudah cukup. cukup. Baik, mungkin saya harus banyak berterima kasih kepada Kang Rizky karena telah Sama-sama Kak Ginan. mau menyempatkan gitu di wawancara. Dan sebenarnya mungkin kita Sama-sama. eh, kapan-kapan mungkin harus ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Boleh, Karena banyak boleh yang banget, ingin boleh saya banget. tanyakan ya. Karena lumayan Boleh, menarik nih boleh, Kang juga. boleh. Ya, mungkin kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih kepada Kang Rizky dan Kang Irfan juga yang telah menyempatkan hadir untuk melaksanakan podcast ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.